Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang berbahagia, jumpa lagi dalam sebuah pembahasan materi. Kali ini kita akan membahas materi tentang lingkaran, yaitu unsur-unsur yang terdapat pada lingkaran. Diharapkan anak-anak sekalian sudah mempersiapkan alat tulis menulisnya sehingga dapat mengikuti dan dapat menulis bersama-sama. Kepada Bapak Ibu yang sedang mendampingi anak-anak kita belajar di rumah, mari kita bersama-sama, mudah-mudahan anak-anak kita bisa mengikuti pembahasan materi ini dengan lebih berkonsentrasi, lebih bersungguh-sungguh, sehingga dapat memahami dengan baik. Anak-anak sekalian, mari kita mulai dengan unsur-unsur lingkaran. Kita perhatikan tampilan berikut. Kita ketahui bahwa besar sudut lingkaran adalah 360 derajat. Ini adalah titik pusat lingkaran anak-anak sekalian, di mana titik pusat itu berada tepat di tengah-tengah lingkaran. Jari-jari lingkaran. Jari-jari ini adalah sebuah garis lurus yang menghubungkan antara tepi lingkaran dengan pusat lingkaran. Diperhatikan baik-baik anak-anak sekaliannya. Mudah-mudahan anak-anak bisa lebih memahami tentang lingkaran. Garis tengah lingkaran biasa juga disebut sebagai diameter. Garis tengah lingkaran ini adalah sebuah garis yang menghubungkan tepi lingkaran dengan tepi lingkaran terjauh melalui titik pusat. Ini adalah juring anak-anak sekalian, di mana juring ini kalau kita perhatikan adalah dibatasi oleh jari-jari, dua buah jari-jari, kemudian yang berpusat di titik pusat lingkaran, kemudian dibatasi juga oleh garis lengkung. Yang garis lengkung ini nanti ada namanya tersendiri. Juring lingkaran ini pada tampilan ini yang diberi warna oranye anak-anak sekaliannya, sehingga bisa dikatakan juring BPC. Seperti itu. Titik B, kemudian garis lurus ke titik P sebagai jari-jari, kemudian garis lurus lagi ke titik C sebagai jari-jari, kemudian garis lengkung dari C ke B. Itu juring lingkaran anak-anak sekalian ya. Kita perhatikan tampilan berikut. Kita perhatikan titik A dan titik C. Itu ada garis lengkung
dari titik A ke titik C. Garis lengkung yang menghubungkan titik A dan titik C ini disebut busur. Nah, seperti itu anak-anak sekalian ya, busur. Kita perhatikan lagi tampilan berikut. Tali busur ini garis lurus yang menghubungkan titik A dan titik C. Nah, dalam tampilan ini kita perhatikan titik A dan titik C dihubungkan dengan garis lurus. Garis tersebut dinamakan tali busur. Tali busur anak-anak sekalian ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan tampilan berikut. Nah, ini dari titik D ke titik P. Nah, ini ada sebuah garis lurus anak-anak sekalian ya. Nah, jadi disebut sebagai apotema. Apotema yaitu garis lurus yang menghubungkan titik D dan titik P. Nah, pada tampilan ini anak-anak sekalian, apotema. Kita perhatikan lagi tampilan berikut anak-anak sekalian. Sekarang kita perhatikan daerah yang diberi warna kuning. Inilah yang disebut sebagai tembereng. Ya, perhatikan baik-baik anak-anak sekalian ya. Jadi tembereng itu seperti apa? Inilah dia wilayah atau daerah yang diberikan warna kuning pada tampilan ini. Jadi unsur-unsur yang terdapat pada sebuah lingkaran adalah titik pusat, kemudian jari-jari, garis tengah, juring, busur, tali busur, apotema, dan tembereng. Nah, ini yang kita ketahui anak-anak sekalian ya. Nah, jadi pada lingkaran tersebut ada unsur-unsurnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya anak-anak sekalian adalah bahwa besar sudut lingkaran adalah 360 derajat. Apabila anak-anak belum jelas, silahkan video ini bisa diputar kembali ya anak-anak sekalian ya, sehingga betul-betul lebih jelas. Karena pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang keliling ataupun luas. Seperti ini ya anak-anak sekalian ya. Jadi pada pembahasan materi berikutnya kita akan menghitung keliling tembereng sebuah lingkaran yang panjang garis tengahnya 28 cm. Nah, seperti itu anak-anak sekalian ya. Kepada Bapak Ibu yang selalu mendampingi anak-anak kita belajar di rumah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.